Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Herdiansa, NPM 2231503 saya akan mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama, tujuan K3. Tujuan K3 itu sendiri ialah melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan lancar, meningkatkan kesehatan tenaga kerja sehingga mampu bekerja secara efisien dan produktif, meningkatkan produktivitas perusahaan melalui meningkatkan produktivitas atau meningkatnya produktivitas kerja. Untuk fokus pelaksanaan K3 yaitu mencegah kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja. Selanjutnya, kecelakaan kerja. Suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak dikehendaki yang mengacukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian harta, benda, dan korban manusia. Penyakit akibat kerja. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Untuk ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ditentukan oleh 3 unsur, yaitu tempat kerja digunakan untuk kegiatan usaha, tenaga kerja melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha, sumber bahaya berpotensi sebagai penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk tempat kerja itu sendiri suatu ruangan yang terbuka atau tertutup di dalamnya. Ada usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun sosial. Ada tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu, misalnya gudang. 3. Ada sumber bahaya atau hajat atau faktor resiko. Pendekatan ketiga, hukum, kemanusiaan, ekonomi, filosofi, dan keilmuan. Pendekatan ketiga, pendekatan kemanusiaan. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban atau keluarganya. Ketiga, melindungi pekerja dan masyarakat. Ketiga, bagian dari hak asasi manusia. Pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga secara ekonomis. Ketiga, mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas kecelakaan menimbulkan benda kerugian harta atau benda. Selamat dan kesehatan kerja. Filosofi upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Keilmuan, suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, penyakit, dan lain-lain sebagainya. Dengan pendekatan keilmuan dan praktik, maka kecelakaan dapat dicegah. Aspek penerapan ketiga. Perencanaan. Yang pertama, pemasangan, pemakaian, dan lain sebagainya. Pengendalian, administratif, legalitas atau perizinan, standarisasi, dan sertifikasi. Sebelum memulai suatu pekerjaan, harus dilakukan identifikasi bahaya, guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan. Identifikasi bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan safety department. Semua hasil identifikasi bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Analisis kecelakaan. Analisis kecelakaan bertujuan menemukan faktor penyebab utamanya dan menentukan tindakan pencegahan terjadinya peristiwa yang sama, agar di kemudian hari tidak terulang lagi kejadian yang sama. Contoh-contoh sumber kecelakaan ialah mesin produksi, penggerak mula dan pompa, lift,
pesawat angkat, kom komper komprior, pesawat angkut, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat di PPT. Ya, ini juga bisa dilihat tipe kecelakaan: terbentur, terpukul, tergelincir, terpapar, dan lain sebagainya. Nah, untuk kondisi berbahaya, pengamanan yang tidak sempurna, peralatan bahan yang tidak seharusnya, kecacatan, ketidaksempurnaan, prosedur yang tidak aman, iklim kerja yang tidak aman, getaran yang berbahaya, pakaian, kelengkapan yang tidak aman. Untuk tindakan berbahaya, melakukan pekerjaan tanpa wewenang, bekerja dengan kecepatan berbahaya, membuat alat pengaman tidak berfungsi, melakukan proses dengan tidak aman, dan lain-lain sebagainya. Pencegahan kecelakaan kerja, peraturan, standarisasi, 3 pengawasan, penelitian teknik, penelitian medis, penelitian psikolog, penelitian statistik, pendidikan, pelatihan, asuransi, persuasi, penerangan. Berkaitan dengan kerja proyek seperti penggunaan peralatan dan alat berat, penggalian, pembangunan, penguatan, dan sebagainya. Pemilihan tenaga kerja, pelatihan sebelum mulai kerja, pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Baik, bisa dilihat di PPT yang telah saya sediakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.